Duduk aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Belum semangat lagi nih. Ujar Habib Zin, Pak Camat menjual umat, yang beli harus hormat. Kalau Anda benar-benar umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Oke. Saya doakan yang menjawab salam ini, yang keluarganya sakit di rumah maupun di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa ashabihi jawahiril arifin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, para juhiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada, wabil khusus yang ada di muka kita ini, yaitu Al-Mukarram Habib Zin bin Yah bin Hamzah Al-Habsi, Al-Habib Hamzah bin Ahmad Sufyan Al-Idrus, Al-Habib Wasim Agil bin Agil Al-Aqab, Al-Habib Hasan bin Salih Al-Hamid, yang mulia Al-Habib Amirullah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama dimanapun dia berada, wabil khusus yang ada di tempat kita ini juga, yaitu Kanda Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid, Muhammad Raihan, Muhammad Nur, Muhammad atau Guru Mimit, Guru Fitri Paukan Nur, dan banyak lagi guru-guru yang tidak disebutkan. Mohon maaf. Kalau parakan ini disebut. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para guru-guru kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak serta halal, dan mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di sini berkumpul dengan para habaib, mudah-mudahan kita nantinya di surga dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara hadirin hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama manjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan yang cukup dan umur yang panjang, sehingga kita dapat bersama-sama
berhadir, berkumpul di sini dalam rangka acara rutin tiap malam Kamis. Salawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk yang terbaik, karena di mana dibacakan di dalam Maulid Simtuduror, ahsanan nas khuluqan wa khalqa, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik akhlak itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula ucapan selawat yang kedua kalinya kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada pimpinan Majelis Taklim Syariah, yaitu Adinda Guru Muhammad Nur, yang sudi kiranya memberikan kesempatan kepada diri pribadi kami untuk mengisi acara pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan tausiah pada malam hari ini, terlebih dahulu kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan dimanapun suara kami terdengar. Wabil khusus kepada para habaib, para guru-guru yang kalau seandainya dalam penyampaian kami ada terdapat kesalahan, kekurangan, kejanggalan maupun menyinggung kepada diri pribadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak Ibu saudara-saudara hadir di sini, hadir di majelis ini didasari dengan cinta kepada Rasul Anda. Cinta kepada Rasul Anda. Cinta. Bapak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang kaya, mau? Mau. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, mau? Dijadikan anak muda nih ganteng, perempuannya cantik-cantik, mau? Diberikan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, tapi kafir, mau? Apa gunanya? Harta banyak, pangkat tinggi, pemudanya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik, tapi kafir. Lebih baik neraka jahanam tempatnya. Nikmat yang terbesar kita hidup di dunia ini adalah asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Saya tidak menyembah hanya kepada Allah. Saya tidak minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya sekarang ini ada orang mengaku menjadi nabi, sekarang ini ada orang mengaku nabi misalnya, walaupun sorbannya besarnya kayak ayakan, tahu ayakan? Orang Banjar tahu ayakan? Genalan. Walaupun jubahnya besar, walaupun janggutnya nyingsir sampai ke bawah, mengaku menjadi nabi, wajib kita tidak hati-hati tuh. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kada banyak, kita lapar 10 menit soalnya batukan nih. Ustadz Muhammad Nur tadi menelpon dari pasangan batu, pojok ke depan juga nih malam ini. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, kita hidup di dunia ini berbilang hari, minggu, bulan, dan tahun. Betul? 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 Semuanya itu telah diatur. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala silih berganti.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Bulan yang mana? Bulan mana? Datang bulan. Datang bulan. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu bukan bulan nasional. Bukan bulan Januari, Februari sampai Desember. Tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu bulan Arab, jangan Banjar nih. Jadi kan beberapa banyak sini. Nah, bulan Arab kalau bahasa kami di Kota Bangun, bulan atas. Bulan atas tuh kami di Kota Bangun. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada ketika Allah ingin menciptakan langit dan bumi, pada ketika Allah ingin menjadikan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, bukan mulia, haram. Yang mana yang 4 bulan? Yang pertama Al-Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, dan yang keempat Zulhijjah. Kenapa dikatakan bulan haram? Wah, harta guringan 16. Aman. Karena di dalam tafsir kitab, di dalam Al-Quran Al-Munajjul Batul Ali, barang siapa orang Islam melaksanakan suatu kewajiban yang 4 perkara tadi, 4 bulan tadi diharamkan, yaitu saling bermusuh-musuhan, saling berperang-perangan, ujar kami berabai, saling bakalahi. Jadi di bulan 4 bulan itu kada boleh kita, dan di 4 bulan itu dosanya besar benar, dosanya. Nah, kebiasaannya dosanya 10, di bulan Rajab, Al-Muharram, Zulqa'dah itu 40. Kebaikannya sama, untuk 10 menjadi 40. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, kita sudah berada di hari yang berapa sudah nih? 6, 5. Malam yang ke-6 malam ini bulan Rabiul Awal. Karena kita di bulan Rabiul Awal ini memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Man aya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasul, orang itu cinta kepada aku. Orang menghidupkan Rasul, apa menghidupkan sunnah Rasul? Seperti makai siwak nih, banyak siwaknya. Bila hendak sembahyang, hendak baca Al-Quran pakai siwak, itu disunahkan oleh Rasul. Orang bersiwak, sekali bersiwak lebih baik daripada sembahyang 60 rakaat pada bersiwak. Jadi pahalanya 60. Orang bersiwak, kalau pada bersiwak pahala dikit benar. Nah, itu sunnah Rasul. Dan yang kedua sunnah Rasul seperti mengucap Hajar Aswad, ada juga seperti orang yang berbini. Maaflah kita nak ada berbini lah nih. Maaf. Rasul, sunnah Rasul. Di sini ada bini kan? Kan Rasulullah SAW ingin menyiarkan agama, berdakwah, dipanggil istri beliau yang namanya Aisyah, ya Humairah, ya Humairah, wahai istriku yang kemirah-mirahan. Sudah datang dikecup jidat beliau sini. Orang tanda cinta oleh istri. Jadi pahala orang mengecup istri itu sama pahalanya dengan mengucup Hajar Aswad. Apalagi kalau bininya 3 atau 4 bib hapus bang. Tambahin lagi. Jadi sunnah Rasul. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, memang wajar, memang pantas
Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati beliau. Kenapa? Andai kata tidak karena Rasulullah, andai kata tidak karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan langit dan bumi dan barang antara keduanya. Nih, teman-teman kita sering baca maulid, baca syair. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Diciptakan alam semesta ini terbit daripada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa barakna ya Maulana Muhammad. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah yang berbahagia. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa memberi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi jadi contoh itu sakit, menyakitkan. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami akan membawakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kurang lebih 10 menit aja nih. Pihang ya. Guru Rasid tak boleh udah. Ngantuk di Rasid kan ada di rumah. Seorang ada. Kasihan benar kami ini yang pensiun kami ini. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ujar Rasulullah, nanti kaina di bahasa Banjar, di akhirat ada seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur. Ujar Allah taala, wahai malaikat, jangan kau masukkan ke dalam neraka orang ini. Jadi ujar malaikat, ya Allah ya Rabb, ini manusia ini lagi hidup di dunia, dosanya besar benar. Pokoknya judi inya kepalanya, zina inya ampunnya, apalagi mencuri inya bosnya. Jadi semuanya dosa seseorang tadi. Jadi anak dimasukkan oleh malaikat ke dalam neraka. Ujar Allah taala, jangan tanyai dulu kalau ada inya ada bisi amalan nang harap, amalan nang patin. Ujar kami Banjar bawa nang jitu lah amalannya. Ditanya amalan pertama, mari itu kan ada remi, maka malaikat keras, anak buahnya malaikat Zabaniyah. Kenapa kamu waktu hidup pernahkah kamu belajar kepada tuan guru? Pernahkah kamu belajar kepada ustadz? Pernahkah kamu belajar kepada para habaib? Ditanya. Ingatinya. Ujiannya asal ada pernahnya. Ingati. Karena di akhirat nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak dapat mulut berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jawab, mulut mereka dikunci, yang berkata adalah dua tangan dan saksi adalah kaki, dua kaki. Kada kawat. Kalau benaran-benaran ada belajar sama tuan guru, ada tuh. Amun kada belajar, kasihan benar. Iya ujar guru Haji Habib Zain waktu di Al-Akbar. Tulak anak tidur, datang anak guring. Ya Pak, kada sahabat belajar anak tuan guru.
Maka belajar itu Bapak Ibu Saudara kewajiban kita. Orang menuntut ilmu itu ujar Rasul apa? Man salaka tarikan, barang siapa menuju jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan mereka nanti menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nantinya menuju surganya dengan ilmu kita masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu hendak dimasukkan ke neraka. Ujar Allah Ta'ala, jangan dulu pulang. Yang pertama tadi, ada beriakan dulu. Yang pertama, pernahkah belajar? Ada pernah. Lalu hendak dimasukkan oleh malaikat. Ujar Allah Ta'ala, jangan dulu. Jangan tak buru-buru. Bersabar dulu. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar tuh kekasih Allah. Sabar kan? Begini berdudi aja, sabar. Kain ada aja dapat. Insya Allah. Asa berusaha. Lalu ditanya, pernahkah kamu waktu hidup di dunia bersama-sama sekedudukan dengan ulama, dengan para alim ulama, para tuan guru, para habaib? Pernahkah duduk? Nah, karakan tuanya kayak apa nih? Pernahkah aku duduk dengan tuan guru? Pernah kada? Kada pernah juga. Malam tulang, subuh datang guring, tulang pulang malam gawi, siang guring pulang, mana kau duduk ke tuan guru? Akhirnya kada ada juga. Lalu nanti dimasukkan pulang ke dalam neraka. Ujar Allah Ta'ala, jangan kalau ada pulang amalannya nih, mengharap lagi apa amalannya? Kalau namanya ada nama tuan guru, kalau si Ade ada namanya tuh, nang si tadi ada namanya guru, misalnya namanya Muhammad misalnya, kan Muhammad ada guru. Jadi kalau nama Muhammad, nama tuan guru, insya Allah masuk surga. Jadi yang ketiga tadi ditanyain nama siapa? Ada namanya bapaknya Tukil, abahnya Kiba. Tahu nggak Kiba atau Tukil? Kira-kira sebut sini kita tahu nih. Tapi kalau Anda guru hadir tahu, kami tahunya berapa? Kiba itu pembawa kayu masih belakang sini. Tukil haurnya nih, haur. Jadi membawa sini kan haur buati dengan laang. Yalah. Jadi manis, orang Bahari itu kada salah juga memberi nama atau Kiba tuh. Bagus namanya manis. Ada juga orang memberi nama kepada anak nama Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bagus. Beri nama anak di surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadzibah, namanya Siti kadzibah. Apa artinya kadzibah? Apa artinya kadzibahnya? Banyak orang tahu tuan guru nih. Kadzibah artinya pendusta. Diberi anak aja sudah pendusta, udah ganal. Pak, Ma, ulun hendak ke atas, hendak ke majelis taklim, ketemu guru Rasid nih. Di mana? Di sana di Al Haji. Akhirnya turunnya di karaoke. Ngarannya Siti kadzibah, pendusta. Jadi oleh karena itu memberi nama itu harus yang bagus, karena kita nantinya di akhirat akan ditanya, akan dipanggil. Kita nih mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil kita di akhirat. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satad'una yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'abaikum, sesungguhnya kamu di hari kiamat akan dipanggil nama-nama kamu dan nama bapak-bapak kamu. Fa'asinu asma'ikum, maka oleh karena itu perbaikilah memberi nama. Ya, betul kan itu. Jadi memberi nama harus baik. Yang ketiga, adapun yang keempat, namanya sudah lain, anak dimasukkan pulang oleh malaikat ke neraka. Ujar Allah Ta'ala, jangan dulu. Tanya lagi, kamu sewaktu hidup di dunia pernahkah cinta dengan orang alim? Yang pertama,
belajar. Yang kedua, kedudukan. Yang ketiga, nama. Adakah nama orang alim? Yang keempat, cintalah kepada orang alim. Ingati, di apa aku cinta orang alim, gawianku judi, marah. Habib marah. Bejina, para alim ulama marah. Mapa aku ketujuh, dia benci. Kalau kita kan ketujuh melihat orang alim, nih banyak alim di muka, nah, orang alim, guru-guru kita, Pak Nur, guru Mimit, guru Raihan, nah guru-guru ada kita pandang, para habaib kita pandangi, karena memandang para alim ulama, para habaib, pahalanya kurang lebih 60 rakaat pahalanya, fadilahnya, memandang aja para alim. Dan kita hidup bersama beliau, tenang kita nih, hati kita nah adem, pandang para habaib, senang. Mudah-mudahan kita nantinya dimasukkan ke dalam surga bersama para habaib, amin ya rabbal alamin. Jadi yang terakhir, sudah masuk ke dalam neraka, ujar Allah Ta'ala, jangan lagi, satu lagi. Ujar malaikat, apa ya Rasulullah, ya Allah, tanyai pernahkah inya cinta kepada orang yang cinta kepada para ulama, cinta kepada orang alim, cinta kepada para habaib? Pahamlah kira orang nang cinta dan nang cinta itu cinta kepada para orang alim, 2 kali tanya. Wah, ujungnya pernah dulu waktu orang hendak belajaran, pas waktu hari hujan di simpangan Patung Kucing, hari hujan singgahan kami di warung orang nama belajar tadi, pas makan tambah juran ulun ada di sana, makan rumput juga dibayarkan pian berapa cok, so berapa kita bayar, kada banyak tadi aku ada 4 dia baju sebuah, 4 wadai. Suka kepada orang yang memberi tadi, karena yang memberi itu cinta kepada orang alim, ternyata orang tadi masuk surga. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, kiranya tidak panjang lebar kisah kita nih, karena banyak ngantuk udah. Oleh karena itu dalam bulan Rabiul Awal ini kita mencintai Rasulullah SAW dengan apa? Yang pertama, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah nang bisa salawatnya? Salawat burdah kah? Salawat apakah nang bisa? Apalagi salawat ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Barang siapa membaca itu 80 kali sehari sesudah salat asar, diampuni dosanya 80 tahun sesudah asar. Dan yang kedua, dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini kita pelihara warisan-warisan beliau. Apa warisan beliau? Taraktu bikum amrain. Aku tinggalkan 2 perkara. Apabila berpegang kedua jalan itu tidak sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan hadis. Dan yang ketiga, kita turuti teladan beliau. Ada banyak, ada usah sebanyak-banyak, pokoknya ada yang turuti. Semuanya ampun Rasul kita sudah dapat. Satu aja, misalnya siwaknya juga dulu nah. Kita rutin kota istiqamahakan juga nah, alhamdulillah. Kada usah sebanyak-banyak. Dan yang terakhir, marilah kita sama para doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan yang cukup dan umur yang panjang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan rezeki yang banyak serta halal, dan mudah-mudahan kita semuanya matinya husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.